Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 13, yang pada kesempatan ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 22 April 2022. Dan menurut informasi dari pelaksana kajian ini, bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir sementara untuk kajian kitab ini, dan insya Allah akan dilanjutkan kembali setelah hari raya insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini dan apa yang kita laksanakan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam adalah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat membaca sholawat kepada Nabi, dan semoga dengan banyaknya kita baca sholawat kepada beliau, kita nantinya diaku oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, untuk kajian kita dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang pasal yang menjelaskan tentang hukum sewa menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah secara bahasa itu adalah ismun lil ujrah. Secara bahasa itu nama sebuah ujrah, ya, ongkos. Makanya ongkos atau apa, bayaran, ya. Ujrah, upah, ongkos atau upah, ya. Misalnya, makanya mobil taksi itu bahasa Arabnya disebut dengan sayaratul ujrah. Sayaratul ujrah itu taksi.
mobil yang kita kendarai ya dengan ujroh, dengan ya ongkos ya, bayar ongkos atau dengan sewa, bisa jadi dengan sewa ya. Jadi itu menurut menurut bahasa itu nama dari sebuah ujroh. Jadi ujroh, ijarah itu yaitu secara bahasa itu maknanya sama dengan ujroh ya. Wa syar'an 'aqdun 'ala manfa'atin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Adapun secara syara' itu adalah akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui. Kemudian ma'lumah, maksudah yang dimaksud, qabilatul lil badli dan menerima untuk diserahkan pada orang lain, wal ibahati dan menerima untuk boleh digunakan, bi'iwadin ma'lumin dengan membayar ganti atau ongkos yang sudah diketahui. Itu namanya ijarah. Jadi sewa menyewa itu ya intinya adalah akad untuk mendapatkan suatu kemanfaatan, memanfaatkan suatu benda, suatu barang atau amal. Ya, nanti ijarah itu ada ijarah di dalam muddah, ada juga amal gitu ya. Ada masanya, ada pekerjaannya. Jadi akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui apa manfaatnya. Misalnya kalau kita menyewa rumah, berarti ya, manfaatnya rumah untuk ditempati. Maksudah dan yang dimaksud. Jadi yang dimaksud manfaatnya itu apa? Dan qabilatin lil badli dan menerima untuk diserahkan pada orang lain. Jadi kayak rumah misalnya kan bisa diserahkan. Meskipun itu barangnya tetap, tapi ini kan bisa diserahkan, misalnya kuncinya ini. Kemudian wal ibahah dan menerima dan membayar ganti ya, dan diserahkan orang lain dan menerima untuk boleh digunakan, ini ijarah tapi nanti dengan ongkos atau dengan membayar ganti atau ongkos yang sudah diketahui. Misalnya ya sewa rumah 1 bulan ya, dengan harga misalnya 1 juta misalnya. Ini 1 juta itu berarti maklum ongkosnya sudah diketahui. Kemudian dalam menyebutkan batasan barang yang sah untuk disewakan, ini pengarang kitab menyampaikan dan menyebutkan wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Wa kullu ma amkana, wa kullu ma dan setiap sesuatu amkana yang memungkinkan apa al-intifa'u mengambil manfaat bihi dengan ma'a baqa'i 'ainihi
dengan tetapnya barangnya, sahhat maka sah apa ijaratuhu, menyewakannya. Setiap sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan ma'abaqa'i ainihi, dengan tetapnya barangnya atau tanpa mengurangi barangnya, sahhat ijaratuhu maka sah menyewakannya atau sah untuk disewakan. Seperti misalnya menyewa rumah untuk ditempati. Nah, menyewa rumah, nah, rumahnya ini kan bisa dimanfaatkan, manfaatnya untuk ditempati. Ya, barangnya itu tetap, ya, tidak mengurangi barangnya. Kemudian juga seperti juga menyewa binatang untuk ditunggangi, untuk dinaiki. Nyewa kuda untuk ditunggangi. Nah, kudanya itu manfaatnya kan untuk ditunggangi. Ya, jadi mengambil manfaat kita itu memanfaatkan dari kuda itu sebagai tunggangan. Nah, kemudian kudanya ini juga sebagai barangnya itu. Nah, barangnya ini kan kudanya ini kan tidak berkurang. Ya, barangnya tetap tidak berkurang. Ini makanya setiap sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi barangnya, berarti maka sah untuk diijarahkan, sah untuk disewakan. Berarti kalau tidak dapat dimanfaatkan, maka ya tidak sah untuk disewakan. Menyewakan misalnya motor yang mati, ya. Motor mati, nggak bisa jalan motornya ini, kan tidak bisa dimanfaatkan, ya maka tidak sah. Ya. Atau menyewakan misalnya makanan, makanan itu kan habis, ya. Ketika dimakan maka habis, maka tidak sah untuk disewakan itu makan. Jadi syaratnya ini ada intifa, ya barangnya itu bisa dimanfaatkan dan barangnya ini tetap, ya tidak berkurang. Idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayn. Idza quddirat, jika dibatasi, ya. Idza quddirat, jika dibatasi apa manfaatuhu, kemanfaatnya, bi ahadi amrayni, dengan salah satu dua perkara. Jadi artinya sahnya sewa menyewa ini atau sahnya menyewakan apa yang telah disebutkan itu harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, idza qudirat manfaatuhu bi ahadi amrayn. Ketika manfaat barang tersebut dibatasi atau dikira-kirakan dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, bimuddatin, yaitu dengan waktu. Jadi dibatasi dengan waktu. Jadi menyewakannya itu syaratnya harus dibatasi dengan waktu. Misalnya apa?
seperti saya menyewakan rumah ini padamu selama setahun. Dibatasi dengan waktu. Setahun, selama sebulan, 2 bulan, itu bisa. Ya. Jadi harus dibatasi dengan waktu. Au amalin atau pekerjaan. Ya, itu dibatasi dengan pekerjaan. Seperti misalnya dia mengatakan, saya menyewamu untuk menjahit baju ini untukku. Menjahit baju itu kan namanya pekerjaan. Ya. Saya menyewamu untuk menjahit baju ini untuk. Ya. Jadi pekerjaan ini ya tidak dibatasi waktu kalau pekerjaannya. Jadi amal ya waktu ya waktu. Ya. Jadi kalau waktu itu misalnya ya untuk barang ya, menyewa barang itu dibatasi waktu. Kalau pekerjaan tidak dibatasi waktu ya sampai selesai itu. Jadi saya menyewamu untuk menjahit baju ini untukmu, itu sudah. Kemudian berkaitan dengan ongkos ijarahnya, pengarang kitab menyebutkan wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati illa an yashtarita at-ta'jil, atau illa an yashtarita at-ta'jil. Wa itlaquha, dan memutlakkan akad ijarah, yaqtadi, meniscayakan, ta'jilal ujrati, pembayaran ongkos secara kontan. Jadi memutlakkan akad ijarah, menetapkan pembayaran ongkos secara kontan. Illa an yashtarita at-ta'jil, atau illa an yashtarita at-ta'jil, kecuali an yashtarita, disyaratkan apa at-ta'jilu, pembayaran ongkos secara tempo. Ya. Artinya kecuali jika dalam akad ijarah tersebut disyaratkan pembayaran ongkos secara tempo. Ya. Kalau dalam akad ijarah itu mensyaratkan adanya pembayaran ongkos secara tempo, maka pembayaran ongkosnya harus ditempo. Jadi bedanya kalau memutlakkan tadi itu, ya saya menyewa, saya sewakan rumahmu, saya sewakan rumahku ini kepadamu 1 tahun. Itu aja ya, 1 tahun. Ini kan pokoknya ini saya sewakan kepadamu. Ya. Jadi memutlakkan. Maka berarti ongkosnya 1 tahun, misalnya saya sewakan kepadamu rumahku ini 1 tahun 1 juta. Ini kan namanya mutlakan itu berarti ya. Memutlakan. Berarti di sini harus dibayar secara kontan. Dibayar secara kontan. Tapi kalau mensyaratkan misalnya ini bisa kamu cicil selama 3 bulan. Atau selama dibayar 2 kali. Ya. Maka di sini bisa dibayar dengan tempo. Ongkosnya itu bisa dibayar dengan tempo.
Ini terkait dengan pembayarannya. Kemudian tentang hukum ijarahnya, yaqul al-mu'allif rahimahullah wa la tabtulul ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidain. Wa la tabtulu, dan tidak batal apa al-ijaratu, akad ijarah, akad sewa tadi, ya, bi mauti ahadil muta'aqidain, dengan sebab meninggalnya salah satu orang yang melakukan akad. Siapa orang yang melakukan akad itu? Orang yang melakukan akad itu orang yang menyewa, ya, orang yang menyewakan dan yang menyewa. Orang yang menyewakan dan yang menyewa itu al-muta'aqidain. Jadi kalau salah satu dari dua orang yang melakukan akad ijarah ini, yang menyewakan dan yang menyewa itu ada yang meninggal, maka akad ijarahnya ini tidak batal, terus berjalan. Misalnya yang meninggal itu yang menyewa, berarti bisa diteruskan oleh ahli warisnya, ya, atau kerabatnya, atau yang punya rumah itu meninggal. Ini kan punya punya ahli waris. Maka di sini ahli warisnya tidak boleh mengambil rumah itu sebelum selesai masa sewanya. Kalau sudah selesai masa sewanya, ya otomatis kembali. Jadi apabila salah seorang di antara yang melakukan transaksi ijarah ini, yang baik itu yang menyewakan maupun yang menyewa, itu ada yang meninggal, maka ijarahnya tidak batal. Kemudian watabtulu bitalafi al-ain. Watabtulu, dan batal apal ijarah bitalafil aini, dengan rusaknya barang al-mustajarati, yang disewakan. Al-mustajarati, yang disewakan. Ya. Jadi apabila barang yang disewakan itu ini rusak. Rusaknya ini seperti misalnya apa? Kan hidamiddar. Seperti rumahnya roboh. Rumahnya roboh. Kena gempa atau kena bom. Ya. Gempa, kena bom, maka rumahnya menjadi roboh. Maka otomatis ijarahnya ini batal. Ijarahnya ini menjadi batal. Kemudian wala dhamana 'al ajiri illa bi'udwan. Wala dhamana dan tidak ada kewajiban mengganti. Wala dhamana, dan tidak ada kewajiban mengganti 'alal ajiri, atas orang yang menyewa. Illa bi'udwanin,
kecuali dengan sebab keteledoran. Jadi orang yang menyewa ini tidak punya tanggungan untuk mengganti terhadap barang yang disewa itu kecuali atas keteledorannya. Atas keteledorannya terhadap barang tersebut. Misalnya apa? Kalau menyewa binatang tunggangan ya, menyewa kuda misalnya, itu dipukul di atas apa? Sewajarnya. Di atas ukuran yang biasa. Jadi kalau naik kuda itu kan ya pukulan ya biasa kan, ya untuk biar kencang larinya itu kan dipukul biasa begitu. Ini dipukul dengan pukulan yang di atas yang biasa, yang tidak sewajarnya, ya. Sehingga menyebabkan apa? Kudanya itu misalnya mati misalnya, ya. Maka di sini tidak wajib mengganti, ya. Tidak wajib mengganti. Atau misalnya kuda itu kan artinya itu ditunggangi untuk satu orang, ya, yang ukuran sedang, gitu ya. Tapi kemudian ini dinaiki atau dia menaikkan orang yang beratnya itu lebih berat darinya, sehingga menyebabkan kudanya itu tidak kuat. Kudanya itu menyebabkan tidak kuat sehingga kakinya menjadi patah. Misalnya. Maka di sini itu namanya udwan. Itu namanya berarti teledor itu berarti. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini berarti yang menyewa ini ya harus mengganti. Ya. Jadi, kalau tidak tidak berdasarkan keteledorannya, ya, kalau tidak berdasarkan keteledorannya berarti ya tidak wajib untuk mengganti. Tapi kalau itu karena keteledorannya, maka otomatis dia wajib mengganti terhadap barang yang disewa. Ya. Ini berkaitan dengan masalah ijarah. Dengan sebentar ya. Kemudian untuk bab selanjutnya, ini bab yang berkenaan dengan ju'alah atau sayembara. Ya. Jadi ju'alah artinya kalau secara bahasa itu ma yuj'alu li syakhsin ala syai'in yaf'aluhu. Sesuatu yang diberikan pada seseorang atas apa yang telah ia kerjakan, itu ju'alah. Adapun secara syara' itu ju'alah adalah iltizamu mutlaqit tasarruf iwadan ma'luman ala amalin muayyan aw maj'ulin li muayyanin aw ghairihi. Iltizamu mutlaqit tasarruf, kesanggupan orang yang mutlak tasarrufnya, ya, iwadan ma'luman, untuk memberikan ongkos atau iwad yang
pada orang tertentu ala amalin iwadan ma'luman, memberikan ongkos atau iwad tertentu ala amalin muayyan, atas pekerjaan tertentu, atau au majhulin atau tidak, limuayyanin au ghairihi, atas pekerjaan yang apa namanya limuayyanin au ghairihi, atas bagi orang tertentu atau selainnya atau tidak. Jadi intinya ju'alah ini ya apa, akad sayembara ya. Jadi kesanggupan orang yang mutlak tasarrufnya untuk memberikan ongkos pada orang tertentu ataupun tidak atas pekerjaan yang telah diketahui atau belum diketahui secara jelas, itu ju'alah. Misalnya ya apa, mengatakan pada seorang, jika misalnya ada orang yang bisa menemukan barang saya yang hilang, maka saya akan memberikan hadiah kepadanya berupa uang sekian juta misalnya. Nah, ini ya, saya benarnya ju'alah. Ya. Makanya wal ju'alatu jaizatun. Ju'alah itu jaizah, boleh. Ju'alah itu hukumnya boleh dari kedua belah pihak, baik itu yang mengadakan ju'alah atau al-ja'il, dan maj'ul lahu atau pihak yang apa, orang yang diakad ju'alah. Jadi boleh, kedua belah itu boleh melakukan akad ju'alah. Dan wahia an ishtarata fi raddi dhalatihi 'iwadan ma'luman. Nah, ini prakteknya ini ya. Wahia dan ju'ala an ishtarata, yaitu mensyaratkan siapa seseorang fi raddi dhalatihi, dalam mengembalikan barangnya yang hilang, ya. 'Iwadan ma'luman, upah tertentu, upah yang jelas, ya. Jadi seseorang memberi janji akan memberi upah yang sudah jelas bagi orang yang mengembalikan barang hilangnya atau barangnya yang hilang itu. Jadi ya tidak harus berupa barang yang hilang, pokoknya apa, ju'alah itu prakteknya begitulah. Ini salah satu contoh praktek ju'alah, itu adalah seseorang memberi janji, ya, mensyaratkan untuk memberi janji akan memberi upah yang sudah jelas bagi orang yang mengembalikan barang hilang. Kayak seperti apa namanya, dia berkata misalnya begini, barang siapa mengembalikan barangku yang hilang, ya, maka ia akan mendapatkan upah segini, tak kasih uang 1 juta. Nah, ini contohnya begitu ya. Dalam kasus pada zaman sahabat yang merupakan salah satu dalil akan dibolehkannya akad ju'alah ini, pada zaman Nabi itu, ya, pada zaman Nabi itu ada beberapa, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi ini yang kemalaman di suatu daerah, kemudian mereka ini
bertamu ke kepala desanya lah, bisa dikatakan kepala desanya, bertamu agar supaya mereka ini diberikan tumpangan untuk menginap, gitu ya. Tapi kemudian oleh kepala desanya ini mereka ini nggak diterima, malah diusir, gitu ya. Diusir. Sehingga ya karena mereka ini diusir, maka mereka kemudian menginap di sebuah tempat. Kemudian di malam itu ternyata kepala desanya ini disengat oleh hewan yang menyengat, ya. Nah, disebutkan itu apa? Nggak disebutkan apakah ular, apakah kalajengking, tidak disebutkan dalam riwayat. Yang jelas itu sayyiduhum, ludhira sayyiduhum. Pimpinan mereka ini disengat, binatang menyengat, ya. Mungkin ular atau semacamnya, ya. Ini kepala desanya ini disengat ular atau semacamnya. Maka kemudian mereka meminta kepada kemudian mereka ini mengirim utusan, ya, mendatangi para sahabat yang lagi menginap di sebuah tempat. Mendatangi mereka, minta bantuan. Di antara barangkali ada di antara mereka yang bisa mengobati kepala desanya. Ya. Maka salah seorang di antara mereka itu ada yang menyanggupi. Ada yang menyanggupi dengan syarat, ya. Kemudian menyanggupi dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Kalau sembuh, maka kalian harus membayarku sekian-sekian, gitu ya. Maka mereka kemudian menyanggupi itu, ya. Mereka menyanggupi itu, akhirnya mereka salah seorang sahabat itu datang kepada mereka dan membacakan surat Al-Fatihah, yang meruqyah dengan pakai surat Al-Fatihah, ya. Ini faraqa wa ahadus abul Fatihah ala qati'in min ghanam. Jadi syaratnya pokoknya saya mau mengobati, tapi nanti saya minta agar dikasih kambing sekian, gitu ya. Nah, akhirnya mereka sepakat, akhirnya datang dan diruqyah dengan baca Fatihah. Nah, ternyata setelah diruqyah dengan Fatihah itu sembuh, ya. Kepala desanya ini sembuh. Nah, akhirnya mereka mendapatkan bagian itu, ya, dan itu disampaikan kepada Nabi, maka Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan itu, ya, dan bagian hadiah yang diberikan oleh kepala desa itu berupa beberapa ekor kambing itu kemudian dibagi-bagi. Nah, ini menunjukkan bahwa ju'alah itu boleh, begitu itu boleh, ya. Jadi akad seperti itu boleh. Fa'idha raddaha istahaqqa dzalikal 'iwad al-masyru'. Ketika ada yang mengembalikan, maka ia berhak mendapatkan upah tersebut yang telah dijanjikan padanya. Jadi fa'idha raddaha, maka jika mengembalikan ju'ala, istahaqqa dzalikal 'iwad al-masyru'. Ya, maka ia berhak. Jadi kalau ada yang mengembalikan ju'ala itu, maka ia berhak mendapatkan upah tersebut yang telah dijanjikan padanya.
Gitu ya. Ini berkaitan dengan akad ju'alah. Jadi dalam kesempatan ini kita telah menyampaikan dua pasal, yaitu pasal ijarah, sewa menyewa, dan pasal tentang ju'alah atau sayembara. Ya. Dengan demikian berarti untuk kajian kita dalam kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah untuk bab selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya kita akan lanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri, insya Allah. Dari saya, sebelum saya undur diri, saya bertepatan dengan ini ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka secara pribadi saya ucapkan ya mohon maaf lahir dan batin ya jika selama saya menyampaikan materi ini ada kesalahan atau ada sesuatu kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah akan kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang setelah raya insya Allah. Barakallahu fikum wa bihamdihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi kulli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi kulli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi kulli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Barakallahu fikum jami'an. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga puasa kita diterima mulai awal sampai akhir nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.